Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk kita semua. Guru dianggap sebagai profesi karena membutuhkan pendidikan formal khusus, memiliki kompetensi dan keahlian yang harus dikuasai, terikat pada kode etik, serta memiliki tanggung jawab besar dalam mendidik dan mengembangkan peserta didik. Profesionalisme guru juga tercermin dari kemampuan untuk menjalankan tugasnya secara mumpuni, mengikuti standar etika profesi yang tinggi, dan terus melakukan pengembangan diri. Guru profesional menurut para ahli adalah individu yang memiliki kompetensi, pengetahuan mendalam, dan keahlian khusus dalam mengajar dan membimbing, serta menunjukkan sikap profesional. Selanjutnya, guru profesional harus memiliki kompetensi pedagogik, yaitu pemahaman terhadap peserta didik, perencanaan, dan pelaksanaan pembelajaran, serta evaluasi hasil belajar. Kemudian, kompetensi kepribadian, yaitu berkepribadian Pancasila, cinta bangsa, berbudi pekerti luhur, kreatif, dan disiplin. Berikutnya, kompetensi sosial, yaitu kemampuan berkomunikasi, bergaul dengan peserta didik, sesama pendidik, orang tua, dan masyarakat. Dan kompetensi profesional yang berarti penguasaan materi yang diajarkan secara mendalam dan terus mengaktualisasikan diri. Berikut ini merupakan ciri-ciri guru yang profesional. Pertama, menguasai materi pelajaran secara mendalam. Tidak hanya hafal teori, tetapi memahami konsep, contoh, aplikasi, dan perkembangan terbaru. Mampu menjelaskan dengan berbagai metode agar siswa mudah paham. Kedua, mampu mengelola kelas dengan baik. Kelas tertib tanpa perlu berteriak. Mampu menjaga ritme pembelajaran, mengatur waktu, dan menciptakan suasana belajar yang nyaman. Ketiga, komunikasi jelas dan efektif. Menjelaskan pelajaran dengan bahasa sederhana, mendengarkan siswa dengan empati, tidak mudah tersinggung saat siswa bertanya atau salah ngomong. Kelima, memiliki integritas tinggi, disiplin waktu, dan tanggung jawab. Tidak melakukan diskriminasi, tidak pilih kasih, menjaga etika sebagai pendidik, baik di sekolah maupun di luar sekolah. Keenam, adil dan objektif dalam penilaian, menilai berdasarkan bukti belajar, bukan faktor pribadi, memberikan umpan balik yang jujur, membangun dan mendorong siswa berkembang. Ketujuh, selalu belajar dan berkembang mengikuti pelatihan, membaca, belajar teknologi baru, tidak merasa paling benar atau paling pintar. Kedelapan, mampu menginspirasi dan memotivasi, memberi energi positif kepada siswa, bisa menghidupkan pelajaran agar terasa dekat dengan kehidupan sehari-hari, menanamkan nilai karakter, bukan hanya akademik. Kesembilan, empati dan peduli pada siswa, mengerti bahwa setiap anak berbeda, memberi perhatian khusus kepada siswa yang terlambat paham atau bermasalah, sabar, dan tidak mudah marah. Kesepuluh, menjadi teladan atau role model perilaku, tutur kata, penampilan, dan tindakan sesuai dengan nilai yang diajarkan. Siswa bisa meniru cara kerja, etika, dan sopan santun guru. Kesebelas, profesional dalam administrasi, RPP, penilaian, laporan, dan dokumentasi dilakukan dengan rapi. Mengerti standar proses dan standar penilaian pendidikan. Secara umum, guru profesional selalu menguasai materi, mengembangkan diri secara berkelanjutan, mampu mengembangkan materi pembelajaran secara kreatif, dan menggunakan teknologi
untuk mendukung proses belajar mengajar, memiliki manajemen kelas yang baik, dan berinteraksi positif dengan siswa serta orang tua. Sebaliknya, bagaimanakah ciri-ciri guru yang tidak profesional yang paling sering muncul di lingkungan sekolah? Pertama, tidak menguasai materi. Guru tampak ragu ketika menjelaskan, sering memberikan informasi yang salah, atau tidak bisa menjawab pertanyaan dasar siswa. Kedua, tidak mempersiapkan pembelajaran, masuk kelas tanpa RPP, tidak ada bahan ajar, tidak ada tujuan pembelajaran yang jelas, dan mengajar seadanya. Ketiga, sikap dan perilaku tidak mendidik, mudah marah tanpa alasan jelas, menggunakan kata-kata kasar, tidak mampu mengendalikan emosi, mempermalukan siswa di depan kelas. Keempat, datang terlambat dan sering meninggalkan kelas. Jam pelajaran tidak berjalan sebagaimana mestinya karena guru tidak disiplin. Kelima, tidak menjadi teladan. Perkataan dan perbuatan tidak konsisten. Misalnya, melarang siswa bermain gawai, tetapi guru sendiri bermain gawai saat mengajar. Keenam, tidak mau berkembang, menolak pelatihan, tidak mau belajar teknologi baru, dan bertahan pada cara lama meski tidak efektif. Ketujuh, tidak adil kepada siswa, memihak pada siswa tertentu, pilih kasih, atau membeda-bedakan siswa berdasarkan kedekatan. Kedelapan, memberikan penilaian yang tidak objektif. Nilai diberikan berdasarkan emosi, suka atau tidak suka, bukan dari bukti belajar siswa. Kesembilan, tidak responsif dan tidak empati. Tidak mau mendengarkan masalah siswa, mengabaikan kebutuhan belajar yang berbeda, atau bersikap dingin. Kesepuluh, mengabaikan etika profesi, menerima gratifikasi dari orang tua, menggunakan jabatan untuk kepentingan pribadi, melanggar peraturan sekolah. Ke-11, tidak mengelola kelas dengan baik. Kelas tidak kondusif, sering gaduh, dan guru tampak kewalahan mengatur siswa. Ke-12, mengajar hanya untuk menghabiskan waktu. Tidak ada target ketercapaian materi. Lebih banyak bercerita hal yang tidak relevan, atau hanya memberikan tugas tanpa bimbingan. Kesimpulannya, secara umum, guru tidak profesional cenderung memiliki penguasaan materi terbatas, tidak adaptif, serta kurang efektif dalam manajemen kelas dan komunikasi. Terima kasih sudah menonton. Semoga tayangan di atas menjadi pengingat dan motivasi bagi para guru untuk menjadi guru profesional. Tetap semangat wahai guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.